Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ucapan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang melimpahkan kasih tak pilih kasih, Zat yang menebarkan sayang pencurah sayang. Salatullah wa salamuhu, semoga tetap terjunjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan yang membawa rahmat untuk alam semesta. Hadirin, melalui mimbar yang mulia ini, izinkanlah khotib berwasiat kepada diri kami pribadi dan umumnya kepada jamaah semuanya. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terorisme merupakan tindakan kekerasan yang sangat menakutkan dengan bentuk penistaan dan fitnah terhadap agama yang dapat berpengaruh terhadap kedamaian. Demikian penjelasan Brigjen Pol Ahmad Nur Wahid ketika memberikan bimbingan terhadap peserta ahli Lampung melalui Google Meeting pada tanggal 25 April 2021. Kenapa radikal itu keras dan sangat menakutkan? Kita tengok kembali tragedi kelam. Bali sebagai pusat wisata Indonesia dibom oleh mereka yang mengaku para mujahid Islam. Bahkan akhir-akhir ini terjadi aksi serangan teror secara beruntun. Pertama, aksi teror yang dilakukan oleh pasangan pengantin baru di Makassar, Sulawesi pada tanggal 28 Maret 2021. Yang kedua, dugaan aksi teror di Mabes Polri Jakarta Selatan pada tanggal 31 Maret 2021. Ini menunjukkan bahwa paham radikal atau teror memang benar adanya, yang harus kita tangkal dengan jihad yang sesuai dengan ajaran Islam. Karena sesungguhnya jihad dapat membangun persaudaraan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 41 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berangkatlah baik dalam keadaan ringan ataupun berat, dan berjihadlah dengan harta kamu dan diri kamu di jalan Allah. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, hal ini jika
jika ditinjau dari berbagai aspek duniawi dan ukhrawi, sebagaimana dipahami dari bentuk nakirah kata khair di dalam ayat tersebut. Dampak positif yang membawa kebaikan dan kebajikan melalui jihad sesungguhnya selaras dengan dakwah dan jihad para ulama penyebar Islam di bumi Nusantara ini, yakni para wali 9 pada abad ke-15. Mereka semua adalah wali 9 yang namanya begitu populer, telah merubah Nusantara Hindu-Buddha ke dalam agama Islam dengan penuh kedamaian. Beliau berdakwah dengan metode pendekatan budaya, tidak ada kebencian, apalagi kekerasan yang membuat ketakutan. Lalu muncul sebuah pertanyaan, apakah model Islam yang menggerakkan jihad sebagai sarana irhab ataupun teror merupakan jihad di Indonesia? Tentu tidak, hadirin. Indonesia dibangun dengan model toleransi oleh produk-produk budaya lokal. Islam Indonesia tidak memberantas tempat-tempat ibadah yang berbeda dengan mereka. Bahkan banyak masjid-masjid di Indonesia yang dibangun dengan model-model budaya mereka. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Namun sangat disayangkan dan mengecewakan, akhir-akhir ini banyak para pendakwah baru yang membajak Islam demi hawa nafsunya untuk menguasai seseorang atau sekelompok orang. Pantas jika Rasulullah Muhammad SAW pernah menasihati para sahabatnya melalui sabdanya, "Rojatum minal jihadil asghar ilal jihadil akbar." Faqila wa ma jihadul akbar ya Rasulullah? Faqala jihadun nafsi. Kita telah kembali jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Sahabat bertanya, apakah itu jihad yang besar? Rasul menjawabnya, jihad melawan hawa nafsunya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Rasulullah Muhammad SAW diutus ke muka bumi ini adalah pembawa rahmat Allah kepada seluruh makhluk hidup di muka bumi ini. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Untuk itu, marilah kita jadikan jihad di Indonesia sebagai jihad yang dapat menciptakan persaudaraan, sebagaimana yang dilakukan oleh para pendahulu kita, yakni para wali 9 yang berhasil merubah Islam di bumi Nusantara. Bukan seperti yang dilakukan oleh para pembajak Islam yang justru menistakan agama Islam dengan bentuk tindakan teror pada mereka yang tidak sependapat dengan dirinya. Lalu, bagaimana cara kita untuk membangun persaudaraan antar sesama umat Islam dalam memaknai perbedaan teks-teks jihad? Untuk itu, mari kita simak bersama firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin bersaudara. Karena itu, damaikanlah saudara kamu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Mengenai ayat ini, Muhammad Quraisy Shihab menjelaskan bahwa penggunaan kata innama dalam konteks penjelasan
bahwa sebenarnya semua pihak telah mengetahui secara pasti bahwa kaum beriman bersaudara, sehingga mestinya tidak terjadi dari pihak manapun hal-hal yang mengganggu persaudaraan itu. Sedangkan kata ikhwah mengisyaratkan bahwa persaudaraan yang terjalin antara sama muslim sebenarnya persaudaraan yang berganda. Yang pertama, persaudaraan atas seiman. Yang kedua, persaudaraan atas seketurunan, sebangsa dan setanah air. Oleh karena itu, mari hendaknya kita menyadari bahwa firman Allah yang menyatakan sesungguhnya orang-orang mukmin bersaudara merupakan ketetapan syariat berkaitan dengan persaudaraan antar orang-orang beriman. Terlebih-lebih jikalau masih dalam satu bangsa, seketurunan, setanah air. Hadirin, dengan demikian ayat di atas mengisyaratkan dengan jelas bahwa persatuan dan kesatuan, hubungan harmonis antar anggota masyarakat kecil ataupun besar akan melahirkan rahmat bagi mereka semua. Sebaliknya, perpecahan dan keretakan hubungan akan mengandung lahirnya bencana buat mereka yang pada puncaknya dapat melahirkan pertumpahan darah dan perang saudara. Na'udzubillah. Akhirnya, melalui ini kami menghimbau kepada seluruh umat Islam, marilah kita bersama-sama terus berjihad di jalan Allah dengan penuh perdamaian, dengan cara menghormati lokal wisdom bangsa ini, sehingga jihad dapat menciptakan persaudaraan yang kuat antar sama umat Islam. Kita tingkatkan ukhuwah basyariyah, ukhuwah watoniyah dan ukhuwah islamiyah demi mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga negara yang kita inginkan, negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, akan benar-benar menjadi kenyataan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil adzim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim malikum barur raufur rahim. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhirati wa huwal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' 'annal bala'a wal ghala'a wal waba wal fahsya'a wal munkar wal baghi wasuyufa muhtalifata wassada'idal wal mihan ma dhahara minha wa ma batan minal baladina hada khassatan wa min buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal adzim yadhkurkum wa la dzikrullah